Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi anak-anak. Gimana kabarnya hari ini? Semoga kalian sehat selalu. Oke, pagi ini kita akan belajar materi baru terkait dengan bentuk aljabar. Nah, bentuk aljabar itu tidak kita pelajari semua. Yang kita pelajari hari ini hanya pada unsur-unsur. Oke, unsur-unsur aljabar itu apa aja sih? Yang pertama, unsur aljabar itu yang pertama ada suku, yang kedua yaitu ada koefisien, yang ketiga ada variabel, yang keempat ada konstanta. Nah, contoh, ini kan ada apa? Buah apa? Ini ada buah jeruk. Oke, ini ada buah jeruk, tapi ada buah jeruk yang ditempatkan di keranjang, ada buah jeruk yang diletakkan di kotak, dan ada buah jeruk yang tidak diletakkan pada tempat apapun. Oke, kita misalkan dalam keranjang itu disimbolkan sebagai X gitu. Misalkan X ya, berarti kalau ada dua keranjang berarti jadi apa? 2X. Oke, kemudian ditambah apa? Ditambah Y. Karena apa? Kita misalkan kotak ini sebagai Y. Karena kotaknya hanya satu, maka disimbolkan hanya Y saja. Kemudian ditambah apa? Jeruknya kan tidak ditempatkan di apa-apa. Ada berapa jeruk? Ada hanya 3 jeruk. Jadi Y ini melambangkan banyaknya jeruk pada satu kotak. Sedangkan X itu melambangkan banyaknya buah jeruk dalam satu keranjang. Karena keranjangnya ada 2, maka 2 dikalikan dengan X. Maka kita dapatkan 2X plus Y plus 3. Nah, ini dinamakan bentuk aljabar. Apa sih X, Y itu? Oke, mari kita pelajari nanti. Suku pada aljabar adalah bentuk-bentuk yang dipisahkan oleh tanda penjumlahan, pengurangan, pembagian, dan perkalian. Oke, contoh 2X. 2X terdiri dari berapa suku? Kan tidak ada tanda operasi penjumlahan sama sekali atau pengurangan. Hanya ada 2X, maka dia terdiri dari satu suku. Kemudian yang kedua, 2X plus 4. Terdiri dari dua suku, yaitu 2X dan 4. Kan karena tadi apa? Suku pada aljabar itu dipisahkan oleh tanda penjumlahan, pengurangan, pembagian, ataupun perkalian. Yang ketiga, contoh ada 2A plus 2B plus 5. Terdiri dari 3 suku, yaitu apa? 2A sendiri, 2B sendiri, dan 5 sendiri. Maka kalau menghitung suku itu dipisahkan oleh operasi penjumlahan, pengurangan, ataupun pembagian perkalian. Gitu. Oke, kita akan lanjut lagi. Next. Nah, sekarang adalah jenis suku aljabar. Jenis suku aljabar itu ada 4. Yang pertama, monomial atau suku 1. Gimana sih contohnya? Kayak ini. Min 2X itu kan satu suku sendiri dan 4M itu sendiri. Kalau binomial yang kedua, berarti dia memiliki 2 suku. 2 suku itu apa saja? Contoh, 5B min 8. Suku yang pertama apa? Suku yang 5B. Sedangkan suku yang kedua adalah negatif 8. Oke, next yang ketiga adalah trinomial atau mempunyai suku 3. Gimana sih? Contoh, 4X plus 2Y plus 1. 4X ini kan satu suku, 2Y juga satu suku, dan 1 juga suku 1 atau satu sukunya. Berarti ada berapa suku? 1, 2, 3. Karena dia mempunyai 3 suku, maka disebutkan dengan trinomial atau suku 3. Yang terakhir yaitu polinomial, suku banyak atau sukunya lebih dari 3. Oke, sukunya lebih dari. Kalau sukunya 4, 5 sampai seterusnya itu namanya polinomial. Contohnya gimana? Nah, mari kita hitung. Ada berapa banyak sukunya? 1, 2, 3, 4. Ada 4 suku. Karena dia memiliki suku di atas 3, maka masuk jenis polinomial.
polinomial. Oke. Next. Nah, yang kedua kita belajar tentang apa? Unsur-unsur aljabar. Unsur-unsurnya apa saja? Yang pertama ada koefisien. Apa itu koefisien? Koefisien adalah angka yang ada sebelum sebuah variabel. Nanti kita akan ada contohnya. Yang kedua, variabel itu apa? Huruf pada suatu aljabar atau biasa disebut lambang pengganti suatu bilangan. Yang ketiga itu ada apa? Konstanta adalah suku dari suatu bentuk aljabar yang berupa bilangan dan tidak memuat variabel. Jadi angka yang tidak diikuti huruf itu namanya konstanta. Oke, kita lanjut. Sekarang ada contoh. Ini ada 2x plus 4. Ini kan bentuk aljabar. Ada berapa suku? Ada 2. Mari kita hitung. 2x sendiri sebagai suku 1, 4 sebagai suku ke-2. Oke, kita tahu ya 2x plus 4. Mari kita bedah manakah yang variabel, mana yang konstanta, mana yang koefisien. Nah, 2 di sini sebagai koefisien. Karena apa? Angka sebelum variabel atau yang gandengan atau berhimpitan, gandengannya pasangannya variabel itu adalah koefisien. Jadi angka yang pasangannya variabel itu namanya koefisien. Nah, kalau X-nya ini sebagai variabel, gampangannya itu X itu sebagai hurufnya. Nah, angka yang berhimpitan atau berpasangan dengan variabel itu namanya koefisien. Selalu ada di depan variabel. Kemudian, yang 4 ini sebagai apa? Sebagai konstanta. Karena dia tidak diikuti variabel, hanya angka saja, itu namanya konstanta. Oke, dari sini paham ya? Kemudian sekarang kita akan belajar dengan suku sejenis. Suku sejenis adalah suku yang memiliki variabel yang sama. Variabel yang sama, itu namanya sejenis. Jadi hurufnya harus sama. Gimana sih? Contoh, perhatikan contoh berikut. Ini ada 9x plus 8y min 4xy dan bentuk aljabar ini, semuanya ini adalah bentuk aljabar. Mana yang suku sejenis? Ingat, suku sejenis adalah suku yang memiliki variabel sama. Contohnya apa? Mari kita cari. Variabel itu berarti hurufnya yang sama persis, tidak boleh beda. 9x, ini kan suku pertama. Ada berapa suku? Coba sih. 9x1, 8y2, min 4xy 3, ini 4, ini 5. Ada 5 suku, berarti dia masuk apa? Masih polinomial, dia masuk. Itu. Oke. 9x ini sejenis dengan suku yang mana? Sejenis dengan suku negatif 15x. Oke. Nah, 9x ini sejenis dengan negatif 15x karena sama variabelnya x juga x. Kemudian mana lagi? Oke, yang kedua yaitu min 4xy sejenis dengan 7xy. Ingat variabelnya sama, xy juga xy. Kenapa ini tidak masuk x? Karena kan beda. Ini variabelnya x, ini memuat xy gitu. Nah, itu tadi sukunya hanya ada 2 yang sejenis, yaitu 9x sejenis dengan negatif 15x dan negatif 4xy sejenis dengan 7xy. Kenapa Bu yang y ini kok tidak ada? Karena kan tidak ada pasangannya yang memiliki suku y juga. Dia kan hanya berdiri sendiri, 8y gitu aja. Yang ada pasangannya hanya 9x dengan negatif 15x dan negatif 4xy plus 7xy. Karena y tidak ada lagi suku yang mempunyai variabel y. Oke anak-anak, paham? Oke anak-anak, pembelajaran kita pada sesi ini sampai pada suku sejenis saja. Semoga kalian bisa ngerti dan paham apa yang telah diterangkan oleh Ibu. Semoga ilmu kalian menjadi ilmu yang bermanfaat. Next,
Jangan lupa saksikan video yang tahap berikutnya. Kita akan membahas terkait materi operasi aljabar. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.